Oke, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Sebelumnya, ya terima kasih. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kami berharap di tahun baru saat ini dari Mitsubishi Electric dan dari perusahaan Bapak atau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian selalu sehat dan selalu berkembang. Dan kami sebagai Mitsubishi Electric akan selalu berusaha untuk mensupport full kepada para Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Oke, untuk hari ini kami berterima kasih karena Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian masih menyempatkan waktu untuk bisa join dalam acara webinar kami kali ini. Sebelum kami mulai untuk acara webinar kali ini, jadi untuk tema kali ini adalah mengenai energy saving dan energy monitoring product dan solution. Sebelum kami mulai, pertama-tama izinkan saya untuk memberikan opening speech kepada manajer dari Japanese Customer Support dari Factory Automation and Industrial Division, yaitu Akihiro Kurihara. Kurihara-san, speech onegaishimasu. Baik. Halo, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Nama saya Akihiro Kurihara. Saya adalah manajer departemen yang bertanggung jawab untuk mendukung pelanggan Jepang di Mitsubishi Electric Indonesia. Terima kasih telah mengikuti webinar Mitsubishi Electric Indonesia hari ini. Kami menghadirkan konsep dan sistem umat energi dengan produk Mitsubishi FA, EcoWeb Server, EcoAdvisor, EcoMonitor, dan seterusnya hari ini. Kami menganggap penting untuk melihat tanggal energi dan menganalisis data secara efektif dan efisien untuk mewujudkan penghematan energi sehingga kami juga menemukan kegiatan penghematan energi saat ini. Jika Anda menyadari penghematan energi, perusahaan Anda dapat kontribusi pada neutralitas karbon dan mengurangi biaya energi. Sekali lagi, kami ingin mendukung Anda untuk mewujudkan penghematan energi. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja. Sekali lagi, terima kasih banyak telah datang ke webinar ini hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kurihara-san untuk speech-nya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk webinar agenda kami hari ini. Oke, pertama-tama ada introduction mengenai energy monitoring products atau nama dari Mitsubishi produknya kita ada web server, nanti akan dibawakan oleh Bapak Joni. Kemudian setelah itu ada mengenai introduction energy saving application yaitu EcoAdvisor yang akan dibawakan oleh Bapak Dian. Kemudian setelah selesai semua presentasi ada sesi tanya jawab selama 20 menit. Nanti jika sebelum sesi tanya jawab sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan terlebih dahulu, bisa diketik di kolom chat terlebih dahulu pertanyaannya, nanti baru akan kita bahas saat question and answer.
Oke, kemudian terakhir kita ada door prize. Jadi seperti mungkin yang sudah pernah join di webinar kami sebelumnya, kami ada sisi untuk pengundian door prize di selesai acara. Nanti linknya akan disematkan di kolom chat. Jadi nanti untuk dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian cukup mengisi saja untuk kolom kehadiran. Nanti dari kolom kehadiran tersebut akan kita undi siapa yang akan mendapatkan door prize-nya. Kemudian juga ada link untuk mengisi kuesioner. Jadi kami harap bapak-bapak dan ibu-ibu nanti dapat mengisinya. Nanti akan kami taruh linknya di kolom chat. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai energy saving product atau introduction mengenai Eco Server dari Bapak Joni. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Joni. Terima kasih, Bu Desi. Oke, selamat siang Bapak-Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join di webinar kami kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Mitsubishi Electric Indonesia akan memperkenalkan beberapa solusi dan produk yang berhubungan dengan energy saving yang nanti bisa menjadi salah satu solusi yang dibutuhkan saat ini di dunia industri. Dan sebelum saya memulai presentasi saya pada kesempatan kali ini, perkenalkan mungkin sebagian Bapak Ibu semua sudah ada yang kenal saya ya. Jadi perkenalkan sekali lagi saya Joni Hendrizal. Saya dari Divisi Japanese Customer Support di Mitsubishi Electric Indonesia. Dan untuk penjelasan hari ini mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan nanti di sisi Q&A atau langsung ditulis di kolom chat juga boleh nanti untuk penjelasannya. Baik, untuk menghemat waktu dari saya akan menjelaskan pertama mengenai energy saving support produk ya atau solution itu dengan produk energy monitoring dengan produk kita adalah Eco Server dan juga ada PLC juga nanti berhubung dengan sistem energi ini. Baik, semula aja penjelasannya. Ini adalah sesuatu ini ya apa namanya visi dan misi elektrik adalah untuk for a green tomorrow. Ini menjadi satu slogan Mitsubishi Electric untuk sebuah teknologi yang bersinergi dengan lingkungan. Jadi menciptakan suatu energi yang memberikan efek baik terhadap lingkungan dengan bermacam produk yang dimiliki Mitsubishi Electric. Dan di sini yang kita bahas adalah berhubungan dengan energi monitoring system. Oke, untuk energi sendiri di perusahaan ya di industri itu Bapak Ibu semua mungkin mengetahui hal-hal seperti ini, itu cost analysis in manufacturing. Jadi cost analysis itu berhubungan dengan material, direct labor, indirect labor, dan logistik. Tetapi kebanyakan saat ini kita masih kurang ya itu di energi. Untuk kita mengetahui berapa konsumsi aktual energi yang kita pakai di tempat kita. Jadi di sini salah satu tujuan utama ya dari kami dalam memperkenalkan energy solution ini adalah untuk memberikan suatu solusi dan kemudahan bapak dan ibu semua ya bisa dengan mudah nanti untuk melakukan namanya monitoring atau mengetahui berapa nih konsumsi energi yang ada di tempat saya. Untuk itu di sini dengan teknologi IoT yang sekarang sudah dikenal di semua industri ya dan digitalisasi ini, Mitsubishi Electric memberikan satu solusi namanya Energy Monitoring System dengan beberapa device nanti di produk Mitsubishi yang nanti bisa memberikan suatu kontribusi yang baik untuk kita bisa melakukan cost down atau penghematan energi yang tadi tempat Bapak dan Ibu semua. Jadi poinnya di sini adalah kalau kita pengen melakukan suatu analisa atau mendapatkan suatu data dari setiap konsumsi energi tadi, kita memerlukan yang namanya pengukuran atau data yang aktual dari setiap device yang ada di lapangan tadi. Dari situ kita akan bisa melakukan yang namanya manage-nya atau melakukan action dari penghematan energi kita. Oke, di sini apa yang bisa kita lakukan dengan mendapatkan keuntungannya dengan energi saving ini. Pertama di sini kita akan mengetahui namanya kondisi saat ini dari energi yang kita gunakan. Kedua, mengidentifikasi energi loss-nya atau berapa energi yang menjadi
pemborosan energi kita saat ini yang kita pakai. Selanjutnya, di sini kita bisa melakukan diagnosis dari energi loss tadi. Jadi kalau ada konsumsi energi yang berlebih di tempat kita, dengan adanya data yang aktual atau monitoring dari data yang ada di lapangan tadi, kita dengan mudah bisa mengetahui kondisi abnormality energi yang kita pakai di tempat kita. Oke, sorry sedikit ada gangguan Bapak Ibu semua. Oke, selanjut untuk diagnosis tadi ya dari energi tadi. Di sini kita akan mendapatkan verifikasi datanya dari energi yang kita pakai. Dan dari sinilah kita akan bisa mendapatkan namanya keuntungan atau benefit ya atau cost down dari setiap konsumsi energi yang ada di tempat kita. Untuk alur prosedur ini, di sini kita butuh namanya data yang aktual atau real data monitoring. Maka kami di Mitsubissi Electric berikan satu solusi namanya monitoring system untuk nanti kita bisa menganalisa, monitoring, dan melakukan satu action dari data yang kita dapat dari data monitoring kita tadi. Disinilah goalnya dari kita untuk energy saving. Oke, di sini juga ada penjelasan mengenai pemikiran kita ya, mengenai satu energy saving itu seperti apa sih yang harus kita lakukan. Apakah energi saving itu kita nggak harus pakai energi atau bagaimana? Itu pemahamannya macam-macam dari setiap orang ya untuk energi saving ini. Tetapi intinya di sini adalah kalau Bapak Ibu lihat semua di sini, energi saving itu kita di sini bukan tidak memakai satu energi, tetapi bagaimana kita bisa memanage-nya atau melakukan penghematannya dari energi tadi. Seperti di mana tempatnya, kapan, dan berapa banyak yang kita butuhkan. Di situ butuh namanya manajemen untuk kita bisa menghemat energi tadi. Misalnya di kehidupan sehari-hari ya, kalau kita lihat di industri maupun di rumah, kita sering lihat adanya konsumsi energi yang berlebih atau ada area yang tidak perlu dipakai energi kita pakai misalnya. Itu satu pemborosan. Dan juga ada juga misalnya penggunaan mesin misalnya di lapangan yang sebenarnya mesin itu tidak ada proses tapi tetap juga dinyalakan sehingga memberikan suatu pemborosan terhadap konsumsi energi kita. Jadi poin utama di sini adalah untuk kita bisa melakukan energy saving, pemikiran yang harus kita pakai di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen dari konsumsi energi yang kita lakukan di tempat kita. Oke, untuk itu kami di Mitsubissi Electric akan memberikan solusi di sini. Jadi kalau kita pengen melakukan suatu penghematan energi, kita harus tahu dulu untuk berapa nih konsumsi energi kita tadi. Di sini kita perlu data aktual atau real monitoring dari setiap konsumsi ini tadi. Maka di sini Mitsubissi Electric memberikan satu solusi energy monitoring system solution yang nanti kita akan mengcollecting data ya dari setiap device yang digunakan di lapangan. Di sini ada dua solusi dari kami untuk energi monitoring system ini. Pertama dengan penggunaan Eco Server Module. Eco Server Module adalah satu modul server ya yang dibuat oleh Mitsubissi Electric untuk nanti bisa mengcollecting data sekaligus bisa mengeluarkan, mengimplementasikan data tadi ke berupa dashboard dan dengan penggunaan IP address dari modul yang Eco Server 3 ini. Yang kedua di sini ada PLC system. Mungkin PLC system mungkin Bapak Ibu semua ada sering dengar ya PLC. Dari PLC ini juga kita bisa melakukan namanya collecting data dari setiap device measurement yang kita gunakan di lapangan nanti. Baik, untuk penjelasannya akan saya jelaskan satu persatu mulai sekarang. Oke, di sini untuk proses flow-nya ya dari data collecting energi kita itu ada beberapa flow yang harus kita ikutin. Yang pertama kita bisa lihat di sini alurnya. Pertama kita bisa mulai dari mesin atau equipment tersendiri di lapangan. Jadi kita bisa mulai dari setiap equipment di lapangan per mesin, per dua mesin misalnya. Itu bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan budget yang kita miliki untuk satu proyek ini. Yang kedua, measurement unitnya. Measurement unit itu adalah unit yang kita gunakan untuk kita melakukan pengukuran energinya. Apakah penggunaan misalnya power meter, ecometer light, ecometer plus ya, ecometer light. Ini juga merupakan measuring unit dari Mitsubissi, atau produk Mitsubissi yang sering digunakan di lapangan. Setelah itu kita masuk ke data collecting servernya. Jadi kalau kita hanya mengukur di sini tanpa kita collect datanya,
itu kita juga secara masih manual. Dan kadang data itu diolah lagi oleh manpower lapangan sehingga terjadi namanya miss data. Kalau hanya sampai di bagian measurement unit ini. Jadi kita butuh yang namanya collecting datanya. Collecting data itu bisa masuk ke server nanti. Baik melalui EcoWafer Modul 3 ini, melalui PLC, dan nanti kita tampilkan data itu dalam bentuk visualisasi data atau dashboard monitoring seperti ini. Dari sini kita bisa melihat secara aktual konsumsi energi yang kita gunakan, sehingga kita bisa melakukan namanya actionnya kita. Bagaimana cara kita bisa menghemat dari setiap konsumsi energi kita di lapangan tadi. Nah, ini proses alur dari collecting data dan energy monitoring yang bisa kita tawarkan nanti. Dan juga di sini untuk mappingnya. Jadi mapping measuring device ini, itu kalau di factory ya, kita mungkin sering mendengar incoming panel, low voltage distribution board, branch panel, ya, equipment control panel. Ini semua produk Mitsubishi mensupport semua bagian tadi untuk measuring device-nya. Untuk measuring device yang saya lihat di sini adalah bisa penggunaan power meter, MDU, ya, speed breakers, dan untuk low voltage-nya bisa Ecomer Plus, Like, dan juga PLC modul dengan energy measuring modul Mitsubishi. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan di lapangan. Oke, sekarang saya akan masuk secara detail mengenai konsep dari EcoWafer 3 ini. Untuk EcoWafer 3, konsepnya adalah berfungsi sebagai pengcollecting data. Ini bukan PLC ya Bapak Ibu semua ya, ini EcoWafer Modul 3 kita namakan. Fungsinya adalah mengcollecting data di setiap device yang integrasi dengan sistem ini. Device-nya apa aja? Misalnya power meter, ACB, Ecomer Plus, misal, Ecomer Like. Jadi ini adalah device untuk mengukur energi tadi. Dari sini kita akan collect dengan satu sistem, baik penggunaan Modbus, CC-Link, Ethernet atau yang lainnya. Nanti akan collect dengan penggunaan modul EcoWafer 3 ini. Dan dari sini kita sudah bisa mendapatkan data energi kita sudah aktual. Jadi ini aktual real monitoring, tidak bisa diubah atau dibuat datanya. Jadi real monitoring sesuai dengan kondisi di lapangan tadi. Dan untuk tampilannya itu bisa kita lihat grafik ke Excel itu bisa tampilkan seperti ini. Terus yang selanjutnya adalah topologi network-nya. Jadi data EcoWafer 3 atau topologi network di sini adalah ini ada bermacam network bisa kita gunakan, baik penggunaan Modbus RTU, TCP, Ethernet, itu juga bisa integrasi dengan sistem ini. Jadi kalau kita sering lihat di lapangan, power meter, ACB, Ecomer Like menggunakan Modbus, itu bisa integrasi dengan Modbus RTU, dan di sini tambahkan nanti namanya Modbus Converter, agar bisa masuk ke EcoWafer Modul dengan Ethernet komunikasi. Jadi seperti itu konsep yang bisa kita gunakan nanti untuk topologinya. Dan di sini untuk EcoWafer Modul 3 ini juga integrasi dengan varian network yang lainnya. Seperti Modbus TCP, CC-Link, RTU, ini semua integrasi bisa ke EcoWafer Modul ini. Jadi kompatibel ya dengan Modbus komunikasian ini. Sorry, ada sedikit gangguan Bapak Ibu semua. Jadi kompatibel ya dengan semua network komunikasi ini. Jadi tergantung pilihan kita yang dipakai di lapangan. Apakah mau pakai TCP, CC-Link, atau Modbus RTU. Inti poin di sini adalah untuk EcoWafer Modul maksimum poinnya adalah 250 poin. Poin itu artinya apa? Poin itu misalnya ampere, voltage, kWh itu poin. Dan device itu apa? Device ini power meter, Ecometer Like, Ecometer Plus, ini device. Jadi maksimum poin dari EcoWafer Modul ini adalah 255 poin yang harus kita pakai. Dan untuk Modbus RTU, CC-Link, itu nanti untuk satu sistemnya, itu bisa mencapai 31 unit ya, untuk satu sistem. 2 sistem berarti bisa tambahin lagi. CC-Link itu maksimal 42 poin, tetapi poin utama di sini adalah jangan sampai nanti dari satu modul ini melebihi 205 poin. Karena kalau lebih dari 205 poin, itu tidak akan kebaca lagi di sistem ini. Jadi maksimumnya adalah 205 poin yang harus kita bisa collect data dan monitoring dengan sistem ini. Dan ini tampilan dari grafiknya. Jadi tampilan grafiknya kita bisa lihat di sini ada spesifik consumption-nya. Mulai dari misalnya dari material kelangkaan material, perabot di lapangan, gitu kan.
dan mesin yang dihidupkan terlalu pagi atau terlalu cepat ya dari awal, itu akan ketahuan nanti untuk pergerakan energinya di sini. Jadi lebih mudah kita mengetahui proses di sini. Dan kedua di sini adalah contoh untuk lighting ya, general di bangunan atau gedung atau di factory juga bisa. Di sini akan ketahuan nanti pergerakan dari setiap konsumsi energi tadi. Baik itu di saat makan siang misalnya kan, ataupun di saat jam kerja pertama dimulai, dan juga after hour office. Akan ketahuan nanti untuk pergerakan konsumsi energi kita. Di mana di mana konsumsi tinggi atau yang rendah tuh dengan mudah kita bisa monitoring. Dari data ini kita bisa melakukan actionnya. Action bagaimana kita caranya bisa menghemat konsumsi di area-area yang konsumsinya tinggi tadi. Itu dengan adanya data ini. Tapi kalau kita nggak ada data seperti ini, kita tidak akan bisa melakukan namanya penghematan atau cost down ya dari konsumsi energi kita. Oke, di sini untuk sistem sendiri dari kami nanti ada pengenalan namanya Eco Advisor dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Dian, tim saya di sini. Eco Advisor itu software ya yang digunakan untuk membuat tampilan dari dashboard dari Eco Advisor 3 ini bisa lebih indah lagi dan lebih menarik lagi dan lebih mudah dipahami lagi dengan custom. Jadi bisa dibuat dengan lebih menarik lagi nanti. Dan ini akan jelaskan oleh Pak Dian nanti untuk di presentasi selanjutnya. Oke, sekarang saya akan masuk ke konsep dengan PLC system. Tadi untuk Eco Server, sekarang PLC system. PLC system di sini adalah ini PLC modul kita dan ini adalah mesh interface modul dan ini server. Jadi data dan energi kita yang dikolek oleh PLC nanti kita bisa transfer ke database atau ke database yang ada di Office dengan menggunakan gateway-nya adalah mesh interface modul seperti ini. Jadi semua data energi tadi kita bisa transfer ke sistem database dengan gateway di sini adalah mesh interface modul seperti ini. Ini konsep sistemnya yang kita pakai ya untuk penggunaan PLC sebagai sistem di sini. Jadi PLC nanti integrasi dengan jaringan dan masuk ke master PLC yang ada di control panel dengan bagian jaringan yang ada. Dari sini nanti datanya kita olah dan ditransfer masuk ke database yang ada di perusahaan. Dan semua data tadi bisa kita keluarkan, baik data dari power meter, ACB, e-commerce plus, e-commerce like, itu bisa kita collect data semua dan kita bisa monitoring dengan satu sistem. Di sini kalau kita lihat penggunaan ini ya protokol komunikasinya. Jadi untuk protokol komunikasinya juga sama dengan yang tadi di Eco Server modul ya. Di sini hampir sama digunakan Modbus RTU, TCP, Ethernet, itu bisa semua. Tetapi di sini adalah masternya, di sini adalah PLC sebagai masternya. Kalau tadi kan Eco Server modul 3, kalau sekarang adalah PLC sebagai masternya ditambahkan dengan modul mesh interface modul QJ71MS96 atau di IQR series RD81MES96N. Ini tipenya. Kalau Bapak ingin tahu untuk tipe mesh interface modul yang digunakan yang ada di modul Mitsubishi. Dari sini data akan ditransfer masuk ke database yang ada di perusahaan Bapak Ibu semua. Dan juga untuk protokol sendiri ya, itu juga hampir sama dengan Eco Server modul tadi. Jadi bisa semua dari data, misalnya Modbus TU kita collect ke PLC, dari PLC nanti akan di-convert lagi dan transfer data masuk ke database dengan penggunaan mesh interface. Oke, ini konsep dari sistem menggunakan PLC. Jadi konsep PLC tadi ada PLC sistemnya, ada gateway untuk transfer data ke database, dan selanjutnya adalah ada dashboardnya atau display-nya juga. Jadi dashboard display tadi untuk PLC system itu ada pilihan juga bisa menggunakan SCADA atau penggunaan soft duty atau yang lainnya. Nah, ini contohnya kita lihat, kita collecting data di device yang ada di lapangan dari power meter, ACB, e-commerce plus, dan itu masuk nanti ke master PLC kita, dan data energi tadi akan di-collect di sini, diolah di sini, dan ditransfer masuk ke database yang ada di Kasawat. Dan untuk memunculkan datanya, kita nanti menggunakan softwarenya itu ada SCADA atau soft duty. Dan nanti kita didesain secara custom ya, untuk tampilan energi yang kita inginkan. Itu bisa dibuat dengan keinginan kita, model dan tampilan datanya, apa berupa grafik, Excel, ataupun trending data, itu bisa dibuat. Dan ini contoh dashboard atau sampel dashboard dari energy monitoring
EcoSaver 3 bisa harian ya, monthly, bulanan dan yearly atau tahunan. Dan ini tampilan berupa Eco Advisor. Jadi Eco Advisor juga lebih menarik lagi tampilannya karena dia software yang bisa didesain, SoftJyoti dan SCADA. Jadi ini bisa menjadi pilihan atau menjadi suatu pilihan yang bisa digunakan. Yang lebih menarik yang mana nih tampilan yang bisa kita pakai. Itu kembali ke Bapak Ibu semua. Intinya untuk tampilannya itu secara real monitoring ya, real data dan tidak bisa diedit-edit datanya dan benar-benar data yang aktual yang ditampilkan. Dan di sini kita bisa lihat juga untuk dashboard tadi, dashboard dan device di bawahnya, misalnya Eco Advisor ya, software. Ini integrasi dengan beberapa EcoSaver per modul. Itu bisa kalau nggak salah sih sampai 20 EcoSaver per modul bisa integrasi dengan Eco Advisor software ini. Dan untuk sistem PLC kita bisa menggunakan SCADA, SoftJyoti untuk dashboardnya. Dan ini kita bisa menggunakan sistem PLC sebagai pengcollecting data dan kita transfer ke database dan kita visualisasikan datanya ke SCADA atau menggunakan SoftJyoti. Oke, selanjutnya saya masuk ke logging data device. Oke, untuk logging data device mungkin Bapak Ibu semua sudah pada tahu mungkin ya dengan Power Method product. Ini Power Method produk Mitsubishi Electric. Jadi dari Power Method sendiri kita bisa melakukan logging data juga. Karena di Power Method ini ada memory card ya. Memory card. Jadi data ini bisa di-save langsung dimoduli dengan memory card. Setelah itu nanti memory card ini nanti kita bisa akuisisi datanya dengan penggunaan software akuisisi untuk mendapatkan data energi yang ke-record di Power Method ini. Ini seperti ini bentuknya, logging unitnya. Dan kita bisa lihat datanya baik berupa Excel maupun berupa grafik tampilannya. Termasuk di Eco Meter Lite kita juga. Itu juga bisa dipasang untuk memory card juga. Dan kita bisa akuisisi data konsumsi energi yang ada. Selain itu, kita juga bisa data acquisition software namanya. Jadi dengan sistem seperti ini, komunikasi data ini masuk ke PC. Dari sini kita bisa akuisisi datanya dengan penggunaan software yang namanya MU4 ya, SP1. Ini software ini free ya, free software. Ini bisa download di web Mitsubishi. Dan dengan penggunaan software ini, kita bisa dengan jaringan ini bisa melakukan akuisisi data di setiap device Power Meter, Eco Lite. Sekarang dilakukan secara manual dengan akuisisi datanya. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya untuk pengenalan produk energy saving support dan solution ini ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa menjadi satu peluang ya, atau menjadi suatu solusi yang bisa nanti digunakan di tempat Bapak Ibu semua. Untuk pertanyaan nanti silakan ditanyakan di sisi Q&A ataupun ditulis langsung di kolom chat saya langsung, dan nanti tim kami akan langsung merespon untuk pertanyaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Joni. Sebelum kami masuk untuk presentasi yang kedua, kami ingin mengingat kembali untuk link kehadirannya, kami sematkan di kolom chat, bisa tolong diisi. Kemudian juga untuk kuesioner linknya juga sudah kami taruh juga di kolom chat, bisa silakan diisi. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan terlebih dahulu di kolom chat atau menunggu nanti saat Q&A, sesi Q&A di akhir seminar, di akhir webinar. Oke, selanjutnya untuk materi yang kedua mengenai Eco Advisor akan dibawakan langsung oleh Pak Dian. Untuk waktu dan tempat, silakan Pak Dian. Baik, terima kasih banyak Ibu Desi. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak-Bapak sekalian? Terdengar Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Screen saya juga terlihat sempurna ya Pak, terlihat jelas juga ya Pak. Oke Pak, suara jelas Pak. Baik Pak. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya join pada sesi webinar kami pada hari ini.
Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Putra, saya dari Divisi Japan Customer Support, Departemen Factory Automation dan Industrial. Baik, untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai Eco Advisor, di mana ini adalah lanjutan dari materi yang disampaikan sebelumnya oleh Bapak Joni. Eco Advisor ini sebetulnya adalah software, berupa software ya Pak. Basicnya adalah software, instalasinya di PC menggunakan dongle atau USB key sebagai license-nya. Dan Eco Advisor ini adalah software yang dedicated untuk energy saving data analysis dan diagnosis, gitu Pak. Jadi dua poin ini menjadi keunggulan Eco Advisor, di mana sekarang skupnya bukan hanya monitoring saja atau bukan hanya collecting data saja, tapi sudah masuk ke skop analisis dan juga skop diagnosis terkait data energi. Baik, ini adalah masalah-masalah yang muncul ketika melakukan analisis dan diagnosis data. Di antaranya ada 3 yang sering muncul di sisi customer atau yang kami temukan di lapangan, teman-temannya berupa yang pertama, untuk melakukan analisis data, energi data tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama. Itu menjadi masalah yang pertama. Yang kedua, tidak memungkinkannya mengetahui atau menganalisa faktor apa saja yang menyebabkan energi losses atau kebocoran energi terjadi pada sisi production quantity atau production facility atau equipment. Jadi tidak tahu nih sebetulnya yang membuat energi loss itu apa gitu. Ini masalah yang sering muncul. Dan kemudian yang terakhir adalah energi loss tersebut mempunyai penyebab di mana penyebabnya sulit diketahui, sehingga tidak ada countermeasure atau action yang bisa dilakukan. Jadi 3 hal ini, lamanya waktu, kemudian tidak tahu apa itu energi losses yang terjadi, dan yang ketiga tidak bisa melakukan action. Ini yang menjadi latar belakang atau background munculnya atau di developnya, dikembangkannya software Eco Advisor dengan tujuan untuk analisa dan diagnosis data energi yang bertujuan ke energi saving. Baik, software ini sudah built-in atau sudah dibangun dengan teknologi AI atau artificial intelligence berupa kecerdasan buatan, di mana AI tersebut didevelop oleh Mitsubishi dengan nama Meisat. Meisat ini adalah AI khusus brand Mitsubishi Electric. Di dalamnya Meisat yang di Eco Advisor ini tujuannya untuk menganalisa energi dan juga mendiagnosis energi data tersebut sehingga mencapai energi saving. Nah, ada 4 step atau 4 tahap yang dilakukan oleh AI ini agar mencapai energi saving tersebut. Yang pertama adalah memahami kondisi energi saat ini, kondisi energi yang digunakan saat ini. Yang pertama itu memahami dulu. Yang kedua, mengidentifikasi apa itu energi losses atau kebocoran energi. Dan yang ketiga, memahami faktor-faktor yang menyebabkan energi losses tersebut dan juga mendiagnosa apa saja faktor yang terjadi. Dan yang keempat adalah memverifikasi, mengecek ulang hasil dari energi saving yang dilakukan gitu. Jadi 4 tahap ini dilakukan AI agar kita bisa mengetahui apakah kita sudah melakukan saving energi atau belum. Jadi ini lanjutan dari materi Pak Joni yang sebelumnya, dari monitoring dan collecting ini ke analisa dan diagnosis. Sehingga sampai di sisi ini kita bisa mengetahui kita sudah saving energi atau belum. Nah, untuk dari sisi memahami kondisi energi yang digunakan, kita lakukan dengan monitoring atau dengan dashboard berupa grafik-grafik yang bervariasi sehingga lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk mengidentifikasi equipment atau peralatan untuk diimprove, untuk dilakukan perbaikan. Yang kedua, identifikasi energi lossesnya itu secara otomatis, artinya secara otomatis dilakukan oleh AI, di mana kita tidak melakukan secara manual oleh manusia, oleh manpower, tapi AI yang melakukannya dan kita hanya menerima hasilnya gitu. Kita menerima hasil yang dilakukan oleh AI tersebut. Nah, ini memungkinkan kita melakukan
kita melakukan pengurangan atau reducing man hour atau apa namanya jam kerja manusia untuk menganalisa data terkait dengan energi losses tersebut. Jadi secara otomatis identifikasi otomatis kita bisa mengurangi man hour. Kemudian faktor energi losses tersebut kita diagnosis nih Pak apa saja yang merupakan faktor-faktornya sehingga kita bisa memungkinkan untuk melakukan countermeasure atau tindakan lanjutan terhadap faktor-faktor utama tersebut yang menyebabkan energi losses. Dan yang ketiga, kita melakukan visualisasi improvement nih Pak, improvement dari yang sudah kita lakukan sebelum dan sesudah kita melakukan energi saving. Nah, ada action yang kita lakukan, nah setelah action tersebut ada visualisasinya nih, apakah kita sudah saving energi atau belum. Nah, sehingga ini memungkinkan untuk melakukan improvement secara continuous berkelanjutan agar semakin banyak energi saving yang dilakukan. Tadi yang pertama ya memahami kondisi energi yang digunakan saat ini, yaitu kita melakukannya dengan variasi-variasi grafik. Jadi kelebihan Eco Advisor ini dikembangkan dari Eco Observer, di mana Eco Observer tersebut hanya menyediakan satu tipe grafik, yaitu grafik batang yang disiapkan oleh Eco Observer, sehingga kita bisa monitor, tapi akan lebih mudah lagi jika kita melakukannya dengan banyak grafik Pak, seperti pie chart, kemudian rank chart, time series, box plot, histogram, pie chart, dan scatter plot. Nah, ini adalah macam-macam grafik yang bisa kita ambil manfaatnya dari Eco Advisor. Jadi dengan banyaknya tipe grafik ini akan lebih mudah kita melakukan memahami kondisi energi yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi secara otomatis adanya energi losses yang terjadi pada equipment tertentu atau sistem tertentu menggunakan AI MyChart. Jadi apa saja nih identifikasi otomatis tersebut? Kita melakukannya dengan 5 poin Pak, dengan 5 poin yang kita fokuskan untuk melakukan energi saving. Yang pertama adalah time loss pada equipment. Nah, ini terjadi saat startup gitu ya. Saat startup misalkan ketika mesin dinyalakan, seharusnya dia startup itu butuh waktu sekian detik. Nah, nanti kita bandingkan apakah sekian detik itu apakah nilai yang normal ataukah nilai yang terjadi energi losses atau kelamaan gitu Pak istilahnya. Jadi ini terlalu lama startupnya, jadi dia dianggap melakukan energi yang berlebihan gitu Pak. Kemudian dari sisi equipment ketika shutdown, time loss ketika shutdown, ini juga kita analisa. Berikutnya adalah pada utility time loss. Utility ini yang terkait berarti bisa berupa dari sisi cooling tower, dari sisi kompresor, maupun utility lainnya Pak yang terhubung ke sistem tersebut. Ini kita analisa bersama-sama, jadi tidak hanya dari sisi mesinnya, tapi dari sisi utility-nya juga. Kemudian yang keempat adalah spesifik konsumsi. Jadi spesifik konsumsi ini artinya yang betul-betul digunakan saat mesin running gitu Pak. Saat start sampai selesai sampai finish, itu berapa banyak energi yang digunakan, itu juga dihitung. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan production loss time rate. Jadi nilai rata-rata loss time yang terjadi pada produksi gitu. Jadi kita harus tahu juga dari sisi jumlah produksinya berapa dibandingkan dengan energi yang digunakan. Nah, apakah energi tersebut adalah normal atau terlalu berlebihan gitu. Itu dianalisa oleh AI. Kemudian berikutnya adalah ini masih tadi ya Pak, yang nomor 2, identifikasi secara otomatis. Secara tampilan seperti ini Pak, seperti yang Bapak lihat sama-sama. Ini adalah tampilan aktual software Eco Advisor. Jadi kita pada menu diagnosis, kita melakukan ini 5 poin tadi. 5 poin tadi di sini ada kolom 1. Kolom 1 itu adalah equipment time loss saat startup.
Kolom 2 adalah equipment time loss saat shutdown, kolom 3 utility time loss saat startup, dan kolom keempat saat shutdown. Kemudian energi yang digunakan aktualnya, dan yang ketiga adalah production loss time rate, rata-rata loss time produksinya. Jadi ini adalah perbandingan semua poin-poin yang terhubung gitu Pak. Jadi nilai-nilai yang tertampil merah ini, yang ditampilkan merah ini adalah nilai-nilai yang dianggap oleh AI adalah terjadi energi losses gitu Pak. Sementara nilai yang putih ini normal gitu. Jadi dari sini kita bisa melakukan improvement. Oh berarti ini startupnya kelamaan nih. Apanya yang di-improve? Apakah kita ganti motornya, ataukah kita peremajaan equipmentnya gitu Pak. Itu yang dilakukan. Nah ini kita bisa melakukan, bisa memilih range atau periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti muncul di sini hari pertama berapa, hari kedua berapa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah mendiagnosis faktor-faktor yang menyebabkan energi losses tersebut. Jadi untuk mendiagnosisnya ini masih dilakukan oleh AI. Ini adalah tampilan aktual screen yang ditunjukkan oleh Eco Advisor, di mana akan muncul nilai-nilai atau faktor-faktor yang menyebabkan energi losses. Jadi di sini ada 5 poin, dari starting time, manufacturing starting time, kemudian volume produksinya, kemudian hari dalam hari tersebut ya, hari yang dipilih, kemudian volume produksi sebelumnya gitu, dan yang ketiga adalah waktu startup equipment yang digunakan. Nah ini ada nilai-nilainya. Jadi misalkan dalam satu periode manufacturing starting time-nya 9 jam nih Pak. Harusnya dia 9 jam menghasilkan 330 pieces pada hari Selasa. Sementara sebelumnya adalah 20 gitu. Kemudian pada sebelumnya itu adalah 4 jam gitu. Nah nanti dia SI ini memberikan verifikasi apakah data ini betul gitu, ataukah data ini salah gitu. Kalau memang betul secara aktual, maka kedepannya dia akan menganalisa, berarti untuk 9 jam harusnya 330 gitu. Kalau misalkan 9 jam kurang dari 330, nanti kedepannya AI ini akan memberikan notifikasi bahwa terjadi energi losses gitu Pak. Jadi ini bisa juga dilakukan secara per minggu maupun per hari. Jadi ini poin-poinnya dalam menganalisa atau mendiagnosis faktor-faktor penyebab energi losses. Kemudian ini benefit yang kita bisa dapatkan dari mendiagnosis faktor-faktor tersebut. Yang pertama, kita bisa melakukan pemetaan apakah betul faktor tersebut menyebabkan energi losses ataukah tidak gitu Pak. Itu bisa dilakukan pemetaan. Yang kedua, kita bisa melakukan visualisasi atau display hasil improvement yang dilakukan gitu. Karena dari sini kita bisa melakukan perbaikan, apakah ini salah atau tidak gitu. Dari situ kan kita bisa tahu, oh kedepannya ternyata harusnya lebih dari ini jumlah produksinya gitu Pak. Kemudian kita juga bisa memahami melakukan evaluasi pada diagnosis berikutnya. Poin 3 ini adalah kelebihan benefit yang didapatkan. Kemudian benefit lainnya adalah yang keempat, untuk masing-masing faktor ada namanya informasi yang lebih detail. Misalnya kita melakukan komen atau kita memilih faktor-faktor apa saja nih yang ternyata menjadi penyebabnya, itu akan kedepannya akan menjadi poin yang akan dianalisa oleh SI Pak. Kemudian ini adalah visualisasi yang kita bisa lakukan setelah improvement gitu. Jadi sebelum dan sudah improvement kita bisa bandingkan. Ini tampilan aktual pada Eco Advisor. Kita melakukan 2 range periode. Jadi sama-sama 1 minggu atau sama-sama 5 hari, sama-sama 5 hari kerja. Ini dari tanggal 6 sampai tanggal 10, dan yang berikutnya tanggal 13 sampai tanggal 17. Dan yang awal ini adalah sebelum improvement,
yang kedua setelah improvement. Artinya setelah kita tahu startup atau equipment maupun utility-nya terjadi energi losis, maka kita bisa melakukan perbaikan. Nah, setelah itu kita analisa lagi, betul tidak kita sudah melakukan energi saving. Nah, setelah itu dibandingkan sebelum dan sesudah melakukan peremajaan mesin misalnya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya Pak ya, perbedaan pada yang biru ini, grafik batang yang biru ini adalah ketika sebelum improvement, dan yang orange ini setelah improvement. Jadi ada selisih energi yang kita saving, dan di sini ada nilainya juga. Kita telah mereduce 455 kWh selama 5 hari, gitu Pak. Jadi ada nilai yang bisa kita dapatkan dari sini. Bisa juga dijadikan report. Oke, baik. Kemudian untuk dari sisi produk line up tersebut, EcoAdvisor ini ada dua model sebetulnya Pak. Yang satu sudah include AI, yang satu lagi belum include AI. Nah, yang tadi saya jelaskan untuk diagnosis analisis energi losis tersebut, itu adalah tipe yang sudah ada AI-nya, yang sebelah kiri Pak. Sementara sebelah kanan kelebihannya belum ada AI, tapi sama-sama ada fungsi untuk dashboard-nya Pak. Jadi dashboard-nya sama, bisa macam-macam grafik yang ditampilkan, dan tampilannya bisa banyak gitu. Kalau di EcoAdvisor kan kalau di EcoObserver yang tadi dijelaskan Pak Joni, satu dashboard ini, satu tampilan ini hanya bisa menampilkan satu nilai energi Pak. Jadi misalnya dari power meter nomor 1 selama 1 hari ini monitoring, nah itu yang ditampilkan gitu. Kalau Bapak mau pindah ke power meter berikutnya, Bapak ganti slide gitu, pilih ulang power meternya. Nah, kalau dengan EcoAdvisor ini dalam satu grafik itu bisa banyak yang bisa ditampilkan gitu. Misalkan power meter 1, power meter 2, 3, 4 dan seterusnya, itu unlimited, tergantung Bapak dibacanya sampai di mana, bisa dibaca sampai berapa banyak gitu Pak. Selain itu juga bisa kita masukkan data berupa numerical data dan juga image. Jadi image yang atas ini, yang warna hijau ini adalah image konstruksi pabrik. Jadi kita juga bisa masukkan image import dari PC, dari PC, kemudian tampilkan juga di EcoAdvisor ini Pak. Fungsi ini sama juga ada di tipe yang ada MySat, ada AI-nya Pak, ada MySat-nya. Nah, secara konfigurasi software tersebut diinstal di PC. Nanti pembeliannya Bapak bisa mendapatkan USB key atau dongle Kemudian ada lisensinya, nanti diaktifkan. Nah, dia terinstall di PC. Sementara nanti dari EcoObserver tadi tampilannya dipindahkan. Kalau yang tadi di EcoObserver kan dia hanya tampilkan di Google di web browser Google Chrome atau Mozilla atau Safari, yang tadinya ditampilkan di di web server, nanti dipindahkan ke software Pak, software EcoAdvisor. Nah, kelebihannya satu EcoAdvisor ini bisa terhubung sampai 20 unit EcoObserver Pak. Jadi apabila di facility Bapak atau di produksi Bapak ada lebih dari satu EcoObserver tapi ingin ditampilkan bersama-sama gitu ya, solusinya adalah menggunakan EcoAdvisor. Maksimal hingga 20 unit EcoObserver bisa dibaca bersama-sama dalam satu EcoAdvisor Pak. Dan sementara di bawahnya dari EcoObserver tetap bisa collect data dari PLC maupun dari macam-macam power meter. Nah, sementara apabila kita menggunakan topologi dari PLC EcoAdvisor ini bisa diinstal juga pada mail IPC Pak. Mail IPC itu Mitsubishi Electric Industrial PC. Jadi diinstal di mail IPC, di PC spek industri, kemudian collect data dari PLC Pak. Nah, kapasitasnya berapa ya tergantung spek mail IPC tersebut gitu Pak. Jadi ada dua opsi, bisa collect data dari EcoObserver maupun collect data dari PLC. Kemudian ini adalah study case, ini yang sudah kita jalankan yang sudah kita jalankan di pabrik kami di Fukuyama Factory. Di Fukuyama Factory kami sudah menggunakan EcoAdvisor
pada PCB manufacturing line. Jadi yang pertama kita mengidentifikasi banyaknya PCB mounting line, yaitu ada 8 line. Kemudian kita dari masing-masing line itu dengan pie chart kita analisa, oh line 1 berapa banyak KWH-nya, yang line 2 berapa. Nah ini sering berubah-ubah gitu Pak. Sering berubah-ubah, berarti di sana ada kemungkinan terjadinya energy losses di masing-masing line-nya gitu. Kemudian di step 2 kita melakukan visualisasi pada sisi production facility dan juga terutama energi konsumsi yang kita analisa. Jadi kita menganalisa utility sama production facility-nya, apakah dia memang terjadi energi loss atau tidak. Nah, kita analisa juga, ternyata ada beberapa yang muncul gitu. Setelah itu kita melakukan diagnosis penyebabnya apa. Ternyata penyebabnya ditemukan pada hari kerja ya, pada hari kerja terlalu banyak waktu yang ketika equipment nyala tapi tidak digunakan gitu Pak. Jadi dari sini kita melakukan measurement, kita melakukan countermeasure berupa pemasangan Eco Monitor Control Unit. Jadi Eco Monitor Control Unit, Eco Monitor Plus Control Unit ini dia sejenis power meter, tapi dia bisa otomatis memberikan kontrol kepada objeknya Pak. Misalkan ketika sudah mencapai angka sekian untuk KWH sekian atau ampere sekian, dia harus berhenti. Nah ini bisa kita menggunakan Eco Monitor Plus Control Unit. Jadi tidak perlu program ladder pada PLC lagi, tidak perlu kontrol lain lagi, tapi dia sudah otomatis, kita hanya memberikan nilai berapa, kita harus melakukan kontrol atau menghentikan mesin tersebut. Nah kita pakai ini ternyata setelah itu kita verifikasi lagi hasilnya, apakah sudah melakukan energy saving atau tidak. Ternyata kita berhasil Pak, ada nilai yang kita dapat dari aktual yang kita setelah kita lakukan kita berikan penambahan Eco Monitor Plus Control Unit, kita bisa menghasilkan penghemat energi berupa KWH yang cukup besar, di mana nilainya adalah dalam 1 tahun $2.000 Pak. Jadi $2.000 tagihan listriknya kita bisa kurangi setelah kita mengetahui di facility mana terjadi mesin equipment yang selalu nyala tapi tidak digunakan gitu Pak. Kemudian dari sisi man hour untuk analisis data, jadi kita tidak perlu orang lagi untuk menganalisa datanya karena sudah otomatis dilakukan AI. Kita bisa mereduce sekitar 90%, jadi waktunya lebih cepat 90%. Cukup banyak ya Pak, 90%, hampir 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan manual Excel gitu. Baik, dari kami sampai di sini Pak untuk Eco Advisor. Di Indonesia sendiri sudah ada aplikasinya Pak, di perusahaan chemical di daerah Cilegon. Kita sudah pernah melakukan penjualan Eco Advisor, dan dalam waktu dekat kita juga akan merilis di customer kami di otomotif. Baik Pak, dari saya cukup. Apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, bisa kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Ibu Desi. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dian untuk penjelasannya. Oke, selesai sudah untuk presentasi webinar kami hari ini. Dari Pak Dian dan Pak Joni sudah mempresentasikannya barusan. Kemudian selanjutnya akan kita mulai ke sesi tanya jawab. Tadi beberapa saya lihat sudah ada yang bertanya di kolom chat. Mungkin dari yang tadi bertanya di kolom chat, jika ada yang ingin ditanyakan yang mungkin belum jelas, bisa silakan di open mic-nya, bisa ditanyakan langsung kepada kami, atau jika ada yang lain ingin bertanya, silakan bisa acungkan tangannya terlebih dahulu, atau langsung saja open mic-nya bisa, silakan. Iya.
Oke, sambil menunggu, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya ingin mengingatkan kembali juga untuk mengisi untuk link dari absensi ya. Untuk mengisi link absensi yang belum mengisi silakan diisi terlebih dahulu karena untuk pengundian door prize nanti $50 ya. Oke, yang sudah Ya, masuk Pak ke Bimas. kami. Boleh Pak Bimas. Des, Oke, ada yang silakan Pak. raise hand. Des. Pak Bimas. Des. Oh ya Pak Bima, silakan Pak. Oke, Pak Bimas bisa open mic-nya Pak, silakan. Oke, Pak Bimas. Silakan Pak, jika ada pertanyaan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Iya, ini headsetnya agak masalah. Baik, Assalamualaikum. Mungkin saya mau bertanya Bu ya, terkait dengan yang tadi dipresentasikan yang sesi 2 oleh Pak Dian. Terkait dengan apa Eco Advisor. Eco Advisor tadi kan yang terbaru itu kan sudah embedded itu ya, ada artificial intelligence di sana. Untuk AI sendiri yang nanti tertanam di perangkat Mitsubishi Electric ini, dia itu sifatnya itu berarti kan ada learning dataset dulu terus testing atau bagaimana ya Bu ya? Soalnya semisal nih contoh di perusahaan kami ini karakteristik daripada pemakaian energi listriknya perharinya itu tidak konstan. Artinya manufaktur di sini tuh kadang semisal ada 10 line, di satu line itu ada yang dia konsumsinya itu sangat variatif. Jadi semisal variatif itu misalnya seperti ini. Jadi hari ini full load, besok dia nggak full load. Apakah itu terdeteksinya masalah atau normal atau bagaimana di sistem AI-nya itu Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bimas untuk pertanyaannya. Mungkin dari Pak Dian sendiri mau coba jawab, Pak Dian? Ya, baik. Mungkin saya coba jawab dulu ya Pak. Apabila ada yang mau ditambahkan mungkin setelah saya bisa dibantu Pak Ferdian atau Pak Rian. Jadi di sisi Code Advisor itu Pak ada kondisi kita di awal itu memahami kondisi aktual yang terjadi gitu. Jadi untuk sebelum melakukan energi diagnosis atau analisa energi losis tersebut, di awal kita mempelajari dulu pada saat manufacturing starting time di sini ya, berapa lama, misalkan 9 jam, ada nilai-nilai yang kita harus berikan advice dulu ke AI tersebut. Misalkan ini nilai ini adalah betul atau nilai ini adalah terlalu kurang gitu Pak. Nah, itu dari situ akan menjadi acuan ke depannya dia menilai. Berarti untuk jumlah produksi sekian harusnya bisa lebih cepat gitu, nggak sampai 9 jam misalnya Pak. Nah kalau ini kita sudah berikan advice, maka kedepannya dia akan menilai hal yang sama. Seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan, silakan. Oke, mungkin dari Pak Ferdian atau Pak Rian, silakan jika ada tambahan. Eco Advisor di sini. Iya.
Oke Pak, mungkin saya sedikit tambahin ya, Mbak Bimas. Jadi untuk AI yang ada di Eco Advisor ini sebenarnya ada 5 poin yang menjadi fokusnya Pak gitu. Pertama equipment time loss saat startup, kemudian equipment time loss untuk shutdown, kemudian utility time loss, specific consumption, sama production less time rate. Gitu. Nah, itu sebenarnya ada parameter yang memang harus kita isi dulu, Pak. Semuanya based on-nya adalah berdasarkan waktu, gitu. Beda halnya ketika kalau kita ngomong AI untuk vibration gitu ya, Pak. Itu harus ada semacam kayak grafik atau form yang harus kita jadikan acuan yang nantinya akan dianalisa secara terus-menerus. Nah, kalau untuk AI yang ada di Eco Advisor ini itu lebih cenderung untuk ke time loss-nya, Pak, itu. Jadi apakah equipment kita itu harusnya sudah sesuai atau enggak, sehingga ketika tidak sesuai maka kita bisa AI itu bisa melakukan analisa, oh ini sebenarnya harusnya tidak harus running dulu gitu, saat-saatnya harus seperti apa dan sebagainya gitu Pak. Jadi memang based on-nya adalah based on waktu Pak gitu. Beda dengan semacam kayak vibration ya Pak gitu. Itu Pak Dimas. Oh iya, jadi secara prinsip dia lebih ke arah itu ya, perhitungan matematika aja ya. Jadi lebih ke arah Perhitungan semisal nih matematikanya Pak, production betul. volume 1000, seharusnya dia 1000 kWh itu nanti kalau Iya, semisal specific consumption-nya berapa? iya, jadi Betul, lebih Pak. ke arah matematik itu ya, bukan. Betul, Saya Pak. pikir ada learning dataset sama testing dataset, terus dia melakukan optimisasi otomatis gitu. Iya, Oke Pak. masih belum bisa ke optimisasinya sih Pak gitu. Masih hanya untuk menganalisis specific consumption itu sesuai atau enggak gitu. Mulai dari startup sampai shutdown gitu Pak. Oke Pak. Untuk ini Pak, mungkin nambah lagi ya, mungkin terkait dengan ini kan lebih ke arah energi electricity consumption ya Pak ya. Iya, Kalau betul, Pak. semisal di energi perusahaan kami itu kan macam-macam tuh Pak ya, ada yang dari air kompresor, memang ada lah electricity, tapi kan kita juga perlu data, semisal kita integrasikan dengan flow meter, perangkat-perangkat seperti itu, atau energi bahan bakar oil dan sebagainya, itu memungkinkan nggak Pak Eco Advisor untuk include di dalam energi all untuk operation kami, karena memang bukan electricity saja sih Oh, berarti lebih cenderung pemakaian, misalkan ya, dari bahan pemakaian. bakarnya, kemudian Iya. konsumsi anginnya dan sebagainya gitu ya Pak. Iya benar Pak. Hampir semuanya ya sebenarnya ya. Iya. Kalau memang akan lebih lengkap seperti itu sih sebenarnya bisa kita kombinasikan sih Pak. Nggak usah sampai ke Eco Advisor, tapi kita pakai Eco Observer, kemudian kita kombinasikan dengan SCADA system sih Pak gitu. Jadi lebih cenderung mirip seperti DCS nantinya, gitu Pak. Jadi kita sebenarnya bisa kita kombinasikan Eco Observer dengan SCADA system. Kalau menurut saya sih akan lebih bagus seperti itu sih, gitu Pak. Oh iya, mungkin ya artinya nanti di SCADA system bisa di-develop sistem AI seperti yang ada di Eco Advisor, seperti itu Kak Pak? Iya, betul Pak. Bisa. Jadi bisa kita customize untuk AI yang ada fungsinya yang ada di Eco Advisor ini, gitu Pak. Karena khususnya untuk misalkan konsumsi bahan bakar dan sebagainya itu belum ada sih Pak fungsinya gitu Pak. Jadi makanya better kita combine gitu Pak, antara Eco Observer dengan SCADA system. Oh ya, oke. Sama mungkin satu lagi Pak ya, kalau semisal nih Pak, Eco Advisor ini diimplementasikan bukan untuk energy consumption, melainkan untuk optimisasi, seperti kita semisal kita kan ada beberapa yang pakai PV rooftop photovoltaika, itu optimisasi dia terkait dengan intensitas cahaya, dia mendapatkan energi, itu memungkinkan nggak Pak Eco Advisor untuk di-develop seperti itu? Enggak Pak. Belum bisa Pak, karena jujur mereka masih untuk yang Eco Advisor, Eco Observer
masih statis gitu. Maksudnya statis itu adalah fitur yang sudah standar yang ada dari produk itu sendiri gitu Pak. Jadi kita nggak bisa custom sebenarnya Pak. Gitu. Memang fokusnya adalah untuk ke energinya sih gitu Pak. Tapi kalau misalkan Bapak mau lebih spesifik datanya bukan hanya dari energi measurement doang, ya itu sebenarnya sih banyak caranya sih gitu. Mungkin bisa kita kombinasikan seperti saya bilang Pak gitu. Jadi lebih ke apa ya, customize ya Pak gitu jadinya. Oh iya, oke. Ya, baik. Oke Pak. Mungkin itu Iya, saja. oke Terima Pak. kasih Pak atas Oke Pak, iya Pak. penjelasannya. Ya, terima kasih. Sama. Oke, terima kasih Pak Bimas, terima kasih Pak Ferdian untuk penjelasannya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya, silahkan bisa angkat tangan terlebih dahulu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang ingin didiskusikan, silakan bisa open mic-nya. Oke, Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau Silakan Pak Andi. tanya, kalau kita bandingkan antara Eco Web Server ini dengan sistem PLC tersendiri ya, PLC dengan tampilan selain dengan SCADA, kelebihan dari Eco Web Server ini apa? Itu satu. Yang kedua, Eco Web Server ini hanya buat kontrol, hanya untuk apa? Ambil data dan visualisasi ya. Tetapi untuk kontrol ke lapangan, misalnya kita mau kontrol suatu motor agar lebih efisien tuh memungkinkan atau tidak? Dan itu pertanyaannya. Oke, siap Pak Andi. Terima kasih pertanyaannya. Mau dicoba jawab terlebih dahulu oleh Pak Dian. Silakan Pak Dian. Ya, Pak Andi, selamat siang Pak Andi. Apa kabar Ya, Pak? siap, Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Andi, Udah lama ke KRM. besok saya KRM Pak. Oh, besok ya. Insya Allah besok. Iya. Oke. Ya Pak, jadi jika dibandingkan dengan sistem PLC, kalau Eco Web Server itu dia sudah ada dashboardnya Pak. Sudah ada dashboard yang dibuat. Jadi tidak perlu desain dashboard lagi ya Pak. Pada tampilannya sudah ada, sudah default gitu Bapak tinggal pilih parameter nomor berapa yang mau ditampilkan, kemudian dimunculkan gitu Pak. Jadi dari sisi kepraktisan Eco Web Server itu tidak butuh program, tidak butuh programming lagi ya, program PLC, ladder maupun FB, dan tidak butuh tampilan dashboard gitu Pak, kelebihannya. Jadi dia memang dia dedicated atau khusus untuk collecting data energi Eco Web Server ini. Sementara kekurangannya berarti Bapak tidak bisa custom ya. Jadi Bapak maunya tampilan seperti apa itu tidak bisa custom karena sudah default gitu, sudah ada Berarti pilihannya. dia udah default ya untuk tampilannya. Sudah bisa di Pak. custom seperti apa? Betul. SCADA atau yang lainnya. Ya, betul Pak. Berbedanya itu. Sementara kalau sisi PLC kan kita bisa buat seperti yang kita mau gitu. Nah, cuman kekurangannya harus dibuat gitu Pak. Artinya harus dibuat dulu desainnya dan harus buat programnya juga gitu. Mungkin dari sisi produk akan lebih murah dari sisi harga ya, akan lebih terjangkau menggunakan PLC, tapi dari sisi engineering cost akan lebih tinggi gitu. Sebaliknya Pak, kalau Eco Web Server mungkin sisi harga produk lebih tinggi, tapi sisi engineering cost-nya lebih rendah karena tidak banyak tidak membuat program baru maupun tidak membuat tampilan baru gitu Pak. Berarti tidak ada programming di situ ya. Sudah Tidak ada Pak. Menu-menu defaultnya sudah ada semua ya. Sudah ada, hanya pendaftaran poinnya saja, unitnya yang mau ditampilkan apa, settingannya hanya itu Pak. Tadi yang kedua pertanyaannya apa ya Pak, bisa diulang Pak Andi? Yang kedua tadi kalau PLC itu kan ketika kita collect data dan kita bisa sekaligus kontrol dari
mengontrol equipment-equipmentnya. Dan untuk Eco Observer ini bisa atau tidak? Atau dia hanya collect data dan Oh visualisasi iya saja? Pak, baik Pak, baik Pak. Ya Pak, kalau Eco Observer ini sebetulnya dedicatednya untuk monitoring Pak. Jadi untuk monitoring bukan untuk remote ya. Jadi kalau apa namanya scope-nya ke remote ya Bapak bisa menggunakan SCADA atau SoftJyoti atau mungkin kombinasi Pak Eco Observer dengan SCADA gitu. Jadi kalau sisi Eco Observer itu sendiri hanya remote, hanya monitoring saja Pak, hanya monitoring tampilannya. Tapi kalau Bapak tertarik ke Eco Observer bisa startnya bisa dari Eco Observer, nanti ke depannya bisa combine dengan SCADA gitu. Jadi nanti Eco Observer-nya dibaca di SCADA. Nah untuk remote-nya nanti dibuat lagi tampilannya di SCADA gitu Pak. Nah, dari sisi cost juga berbeda sih Pak, levelnya emang berbeda Beda ya? SCADA dengan Eco Observer. Betul Pak. Tapi ini ya. Ya, Oke, sudah, Pak. sesuai Terima kebutuhan kasih. aja. Baik, Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Sampai ketemu besok Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Oke, bagaimana Pak Andi? Sudah cukup jelas Pak? Cukup, Bu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak tambahan? Andi. Terima kasih. Oh ya, ada tambahan mungkin silakan Pak Rian. Iya. Selamat siang Pak Andi, saya mungkin menambahkan aja ya. Jadi sesuai informasi dari Pak Dian memang benar di Eco Web Server itu lebih mudah karena kita tinggal registrasi address-nya aja yang mau kita record. Tapi selain itu juga karena dia dedicated untuk energi monitoring, di sana ada fasilitas untuk komparasi konsumsi Pak. Bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan, sampai per tahun. Jadi kita bisa compare data misalkan konsumsi kemarin sama sekarang itu berapa, atau bulan kemarin, konsumsi bulan kemarin sampai dengan bulan sekarang itu bisa ditampilkan. Jadi kita tahu di tanggal berapa yang terjadi perbedaan, sampai komparasi dari tahun kemarin sampai tahun sekarang gitu. Jadi dari sana kita bisa monitoring atau bisa analisa setiap di bulan apa sih kita itu konsumsinya naik, terus ada apa sih kok setiap di bulan ini grafiknya yang ini selalu naik, ada apa sih gitu. Jadi kita bisa analisa melalui itu, dan itu tidak perlu diprogram Pak, itu udah otomatis begitu Bapak register data KWH-nya semua dimasukkan nanti secara otomatis dia ada fitur untuk komparasi konsumsi seperti itu. Dan itu juga kita bisa dibuat terpisah, misalkan kalau di ruangan ya, atau di apartemen itu ada konsumsi AC untuk lantai 1, untuk lantai 2, untuk lantai 3, terus juga bisa digabungin bisa dipisah khusus untuk AC, khusus untuk listriknya berapa, nanti dari sana juga bisa di-compare. Jadi lantai berapa aja yang yang mengalami kenaikan atau grafiknya berbeda gitu. Jadi kelebihannya salah satunya itu ada komparasi konsumsi gitu Pak. Oke, jadi pemakaian ini kita record selama bertahun-tahun dan bisa kita compare ya. Di mana Betul, yang Pak. dia ada kenaikan atau naik ya. Oke, terima kasih. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu aja Ibu Desi. Oke, terima kasih tambahannya Pak Rian. Oh ya. Oke, dari Pak Ferdian mungkin ada tambahan juga atau sudah cukup? Cukup deh Oke, kayaknya. sudah cukup ya. Udah panjang Oke, kali terima lebar kasih. kayaknya. Oke. Siap Pak Fer. Oke, terima kasih Pak Andi untuk pertanyaannya. Satu orang lagi mungkin yang ingin bertanya, silakan. Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya. Halo, Bu Desi. Ya, silakan. Oke, bagaimana Pak? Kalau sebelumnya itu kan saya suka pakai MXit tuh ya Bu ya. Oke. Misal mengkoneksi data gitu. Nah kalau pakai Eco Observer itu kan ada pilihan, salah satunya bisa displaynya ke Excel. Itu pakai MXit atau enggak Bu? Atau koneksi ke Excelnya gimana gitu Bu? Makasih Bu. Oke, terima kasih Pak Andi. Silakan Pak Dian.
Oke, silakan Pak. Iya, iya Pak. Jadi kalau Bapak sudah pakai web server untuk apa namanya akuisisi data ke Excel ya, itu ada fasilitasnya Pak. Jadi Bapak cukup tambahkan satu software sih Pak, satu software tapi softwarenya free kalau nggak salah ya. Jadi berbayar ya, free. Oh, beli ya berbayar. Yang free itu yang buat settingan ya. Jadi ada Pak tambahan software untuk ya. Software Pak. Jadi bisa untuk collecting datanya ada sendiri apa ya Bu? Tidak pakai MXit, tapi ada software sendiri yang bisa mengkolek data dari ke web server itu Pak. Nah, nanti juga Bapak dapat datanya bisa berupa Excel juga gitu. Saya sambil saya cek manual apa ya, sambil saya baca. Jadi gitu Pak. Jadi tidak pakai MXit Pak. Ada software sendiri tapi untuk sementara masih berbayar. Gitu Pak. Itu Pak Andi Nur Hadi. Mungkin ada lagi Pak. Ada yang kurang jelas Pak. Atau ada tambahan mungkin. Apa namanya apa tuh Pak? Penggantinya itu yang berbayar itu. Baik Pak. Baik, saya coba cek. Saya sedang cek manual ya Pak sebentar Pak. EcoMusure 3 ya. EcoMusure 3 Pak nama softwarenya. Oke, baik Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak informasi. Ya untuk tambahan aja Pak gitu dari Pak Dian. Jadi softwarenya itu benar tadi kata Pak Dian EcoMeasure 3. Sebenarnya kalau yang di Excel itu untuk lebih ke reporting sih Pak. Jadi untuk lebih ke reportingnya. Jadi kapan kita akan ngeluarin reportingnya? Biasanya kan outputnya itu kan CSV Pak gitu. Kalau ini mau bentuknya langsung dalam bentuk Excel, harus nambah software tadi itu. Kemudian itu akan langsung jadi reporting gitu. Mau daily, kemudian weekly, monthly, sampai yearly Pak. Itu Pak. Itu lebih untuk reportingnya sih Pak. Reporting outputnya Excelnya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke Pak. Oke, Pak Andi sudah cukup jelas Pak? Sudah Bu Dian. Disi, maaf. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Andi. Oke, karena waktunya sudah sebentar lagi menunjukkan pukul 3. Jadi untuk sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan bisa kirim ke email kami Pak. Mungkin atau bisa tanyakan langsung ke PIC-nya masing-masing. Mungkin tadi seperti di KRM sudah biasa dengan Pak Dian, bisa tanya langsung ke Pak Dian jika ada yang ingin ditanyakan. Atau biasa dengan Pak Joni, silakan bisa tanyakan ke Pak Joni atau menghubungi kami langsung juga bisa.
Oke, sebelum kami tutup, saya ingin mengingatkan kembali jika tadi di awal ada yang belum mengisi data kehadiran dan mengisi kuesioner, kami berikan waktu sekitar 5 menit lah untuk diisi terlebih dahulu. Sebelum itu, sambil menunggu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang belum mengisi, kami akan sebelumnya akan ada closing speech dari sales manager dari Factory Automation and Industrial Division oleh Bapak Tio. Mungkin Bapak Tio, untuk waktu kami persilakan Pak Tio. Ya, terima kasih, Desi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Tio sebagai Sales Manager di Mitsubishi Electric Indonesia. Saya ingin menyampaikan bahwa acara webinar kami sudah selesai, Pak. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesediaan Bapak Ibu mengikuti acara webinar kami yang bertopik Introduction of Mitsubishi Electric Energy Saving Product and Solution. Semoga dengan adanya webinar ini dapat membuka wawasan Bapak Ibu mengenai solusi-solusi dari Mitsubishi Electric mengenai penghematan energi yang kami harapkan bisa dipergunakan di dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian. Akhir kata dari saya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa lagi di webinar kami selanjutnya di lain waktu dan lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan saya kembalikan kepada Ibu Desi untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tio untuk closing speech-nya. Oke, selanjutnya adalah sesi pengundian door prize. Jadi yang sudah kami terima itu tadi sekitar ada 60 orang yang sudah mengisi kehadiran. Oke, akan kami tampilkan terlebih dahulu. Oke, jadi nanti di sini jika yang nanti ada namanya, jadi begitu kita nanti kita undi, nanti kan keluar ada nomornya, kemudian namanya nanti kita tampilkan dalam Excel sesuai urutannya. Nanti jika nama yang dipanggil masih hadir, berarti beliau berhasil untuk memenangkan satu door prize dari kami. Kemudian jika nanti ternyata orangnya sudah keluar dari meeting, mohon maaf nanti akan hangus ya. Jadi kita ulang kembali untuk pengundian door prize-nya. Oke, mungkin kalau ada yang masih belum mengisi kehadiran, apa masih ada? Oke, Pak Sidik ya, ini tadi ada ngechat ya. Pak Sidik mungkin bisa silakan diisi dulu Pak. Kita kasih waktu 1 menit ya Pak ya. Silakan buat yang belum mengisi daftar kehadiran. Ini saya kirimkan linknya kembali ya Pak di kolom chat. Oke, silakan langsung diisi Pak di link tersebut untuk link absensinya. Pak Sidik kalau sudah mengisi daftar absensinya silakan infokan kembali ya Pak ya jika sudah. Oke, Pak Sidik mohon infokan ya Pak ya jika sudah mengisi absensinya Pak.
Oke, Pak Sidik sudah selesai, Pak, untuk input kehadiran sudah ya. Oke, Pak Sidik sudah masuk ya, Pak ya, untuk namanya. Oke, sudah kita close. Oke, oke kita mulai untuk juara, bukan juara sih, untuk urutan door prize ke 10 sampai ke berapa? Ke 7 ya? Sebentar. Oh, 10 sampai ke 5. Untuk 10 sampai ke 5 hadiahnya kita ada 1 buah tumbler dari Mitsubishi Electric Indonesia. Oke, silakan dari untuk urutan ke 10 kita spin terlebih dahulu. Udah ya. Udah. Oke, oke, nomor 18 kita cek namanya terlebih dahulu ya, nomor 18 ya. Atas nama Excel dulu deh, dimasukkan Excel. Bentar ya Pak ya, kita lihat Excelnya terlebih dahulu. Udah masuk belum sih? Udah. Lagi nih. Iya, enggak. Iya, tunggu sebentar ya Pak ya. Pak Andik ada? Pak Andik dari Yasukuku, ada Pak Andik? Ada? Oke, siap Pak Andik. Selamat Pak Andik ya Pak. Dapat 1 buah tumbler Pak Andik. Oke, untuk selanjutnya kita spin kembali. Masih 1 buah tumbler. Silakan Pak Saman. Nomor 62. Ini atas nama siapa nomor 62? Pak Herben. Oh iya. Pak Herben Purba dari PT Handal Indonesia. Ada Pak Herben? Hadir. Ada Pak Herben? Bisa open mic-nya Pak Herben? Pak Herben masih ada di... Masih. Oh ya siap. Oke, selamat Pak Herben ya. Mendapatkan 1 buah tumbler dari Mitsubishi. Oke, selanjutnya untuk yang ke-8 masih tumbler.
Oke, selanjutnya nomor 13 atas nama nomor 13 atas nama Pak Adam ya. Pak Adam dari PT PK Manufacturing Indonesia ada Pak Adam? Ibu. Oke, siap Pak Adam. Selamat Pak Adam ya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Nanti dihubungi oleh pihak Mitsubishi ya Pak. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 7. Kita spin kembali ya Pak. Oke, yang selanjutnya nomor 43 atas nama Pak Rifki Daniel. Ada Pak Rifki? Pak Rifki ada Pak? Ada, oke siap Pak Rifki. Selamat ya Pak Rifki ya, dapat satu buah tumbler ya Pak. Iya, sama-sama Pak Rifki. Oke, selanjutnya masih satu buah tumbler. Kita spin lagi. Oh. Ibu mohon yang nomor 43 tadi bukannya Gianto ya? Oh, bukan Pak. Soalnya itu tadi kan di Excel-nya itu kita lengkap satu kolom Pak. Oke, selanjutnya nomor 38. Pak Wahyu Dwi Ahmadi. Maaf. Pak Wahyu dari ini ya, dari distributor kami remove dulu. Oke, kita spin ulang. Susah tadi reportnya makanya. Oh, ya udah. Nomor 19 selanjutnya atas nama Pak Wahid Wahyudi. Pak Wahid yang tadi bertanya ya, Pak Wahid Wahyudi ya Pak, dari ADM Astra Daihatsu. Pak Wahid ada Pak Wahid? Oh, udah masuk. Pak Wahid ada Pak Wahid? Enggak ada ya Pak Wahid? Masih ada Pak Wahid? Sebentar. Saya cek dulu ya Pak Wahid masih di sini atau sudah keluar? Nggak ada nama sih. Nggak ada sih Pak Wahid. Udah nggak ada sih. Wahyudi ini Wahid. Pak Wahid masih ada Pak Wahid? Kita hitung ya, kalau tidak ada jawaban, kita anggap sudah keluar dari meeting. Oke, 3, 2, 1. Oke, kita anulir ya untuk Pak Wahid ya. Kita coba spin ulang. Oke, selanjutnya nomor 4 atas nama Joni Abdullah. Oke, Pak Joni atas nama Pak Joni Abdullah dari Suzuki. Pak Joni dari Suzuki masih ada Pak Joni? Hadir. Hadir, oke. Terima kasih. Selamat ya Pak ya. Masih satu marga. Iya.
Sama-sama sama Pak Joni Mitsubishi ya Pak. Oke, lanjut satu lagi untuk tumbler. Kita spin ulang. Oke, selanjutnya nomor 47. Pak Sarifudin dari ADM. Masih Pak Sarifudin ada? Hadir, Bu, hadir. Semangat sekali nih Pak Sarifudin nih Pak. Selamat ya Pak Sarif ya Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke, lanjut untuk pemenang keempat. Hadiahnya 1 buah lunchbox ya. Kotak makan dari Lock and Lock. Jadi kalau mau bekal, mau bawa bekal enak nih, bisa pakai tempat makannya. Oke, langsung saja kita spin. Oke, nomor 26 atas nama Pak Hilmi Aziz dari PT Kaizen. Ada? Pak Hilmi Aziz? Ya Mbak, hadir. Masih ada Pak? Oke, selamat ya Pak Hilmi ya Pak. Dapat 1 buah lunchbox dari Lock and Lock ya Pak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Pak. Oke, lanjut pemenang ketiga. Dapatkan 1 buah power bank. Oke, kita spin. Nomor 28, kita cek dulu ya. Pak Epul, ada Pak Epul? Dari PKMI, Pak Epul? Hadir, Bu. Oke, siap Pak Epul. Selamat Pak Epul ya, dapat 1 buah power bank ya Pak. Oh, Pak Adam hadir, Pak Adam. Oke, siap yang untuk yang juara kedua mendapatkan 1 buah car wireless charger. Oke, siap sudah undi. Oke, nomor 16. Harun Al-Rashid. Pak Muhammad Harun, ada Pak Muhammad Harun dari PT Kaizen. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, siap. Selamat Pak Harun ya, Pak. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Oke, untuk juara pertama. Jadi kalau untuk juara pertama ini ada yang spesial. Jadi beliau bisa memilih 2 dari 4 hadiah yang sudah tadi kami berikan untuk pemenang sebelumnya. Jadi bisa pilih antara tumbler dan lunchbox, atau tumbler dan power bank, atau lunchbox dan power bank, atau dengan car wireless charger. Jadi bisa pilih 2 di antara hadiah yang tadi sudah kami keluarkan. Ya, jadi pilihnya harus yang berbeda ya. Jadi misalnya 1 lunchbox dengan 1 tumbler gitu, atau 1 lunchbox dengan 1 power bank gitu. Jadi pilih satu-satu tapi kita dapat 2 gitu. Oke, lanjut kita spin. Nomor untuk pemenang utamanya siapa? Oke, nomor 7. Atas nama siapa nomor 7? Ishartanto. Pak Wawan. Pak Wawan dari Tokai Rika Safety, ada Pak Wawan? Hadir, Bu. Pak Wawan? Hadir? Oke, selamat Pak Wawan ya. Pak Wawan bisa pilih sekarang mungkin untuk hadiahnya mau yang mana Pak? Tumbler dan tempat makan aja, Bu.
Oke, siap. Tumbler dan tempat makan ya, Pak ya. Tumbler sama tempat makan. Oke, selamat Pak Wawan. Nanti dihubungi sama tim Mitsubishi ya, Pak. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Oke, dengan ini selesai sudah untuk acara webinar kami hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan minatnya terhadap produk-produk Mitsubishi yang sudah pasti kami akan selalu support kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Saya juga ingin menyampaikan bahwa nanti di awal Maret kita akan mengadakan seminar tatap muka langsung, itu rencananya di sekitar Cikarang. Jadi kita akan mengadakan seminar langsung di hotel, di salah satu hotel di Cikarang. Nanti akan kami kirimkan invitation letternya, undangannya. Itu free, udah pasti free ya. Dari Mitsubishi nggak pernah kita kasih untuk bayar ya. Jadi free, nanti siapa saja bisa hadir, nanti akan kami kirimkan undangannya. Kami juga berharap semoga corona juga sudah mulai menghilang. Jadi dari kami juga bisa mulai sekarang juga bisa langsung terjun lagi ke lapangan seperti dulu, mengadakan seminar, pameran seperti sedia kala. Oke, terakhir saya ingin mengucapkan mohon maaf jika selama webinar ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kami dan tim mengucapkan terima kasih banyak. Kami tutup untuk webinar hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih.